Perkenalkan, nama saya Anastasia, saya dari kelompok 5. Pada PowerPoint kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang struktur teori akuntansi. Menurut Belkawi, struktur teori akuntansi adalah kerangka logis yang saling berhubungan antara konsep, postulat, teknik, dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi praktik akuntansi. Struktur teori akuntansi memiliki hierarki. Hierarki struktur teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua adalah sifat postulat akuntansi. Sifat postulat akuntansi adalah asumsi dasar yang diterima secara umum untuk mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang kedua berikutnya adalah konsep teoretis akuntansi. Konsep teoretis akuntansi adalah dasar pemikiran yang menggambarkan sifat dan jenis informasi akuntansi sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Hierarki yang ketiga adalah prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat, dan konsep teoretis. Kemudian hierarki yang keempat adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan khusus yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan cermat untuk memberikan data keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan eksternal, termasuk investor, kreditor, dan badan pengatur, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dalam landscape ekonomi. Menurut standar akuntansi keuangan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai yang pertama, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya ada sifat postulat dan konsep teoritis akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar yang diterima secara umum dan menjadi pondasi penyusunan laporan keuangan. Sifatnya yang pertama, diterima tanpa pembuktian karena dianggap logis dan relevan. Yang kedua, mewakili realitas ekonomi, sosial, hukum, dan politik dalam lingkungan akuntansi. Yang ketiga, membentuk dasar bagi konsep, prinsip, dan standar akuntansi. Contoh postulat itu yang pertama ada entity atau perusahaan terpisah dari pemilik. Yang kedua ada going concern, perusahaan akan terus beroperasi. Yang ketiga ada monetary unit, menggunakan ukuran uang. Dan yang terakhir ada periodicity atau laporan dibuat secara berkala. Perkenalkan, nama saya Thomas Dwi Sakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah dasar pemikiran yang menjelaskan jenis dan fokus informasi akuntansi sesuai kebutuhan pemakai. Konsep ini menentukan siapa yang menjadi pusat perhatian laporan seperti pemilik atau property theory, perusahaan atau entity theory, masyarakat atau stakeholder atau enterprise theory, investor atau investor theory, pihak berkuasa atau commander theory, dan amanah kepada Tuhan atau ibadah teori. Tujuannya menyusun laporan yang relevan dan bermanfaat bagi pemakai. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah aturan umum dan panduan fundamental yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Prinsip ini dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat, dan konsep teoritis. Perkenalkan, saya Muhammad Bayhaqi, ingin melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya tentang beberapa prinsip akuntansi. Antara lain adalah yang pertama, cost principle. Cost principle adalah transaksi yang dicatat berdasarkan harga perolehan atau historical cost. Yang kedua ada revenue principle. Revenue principle adalah pendapatan yang diakui saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Yang ketiga ada matching principle. Matching principle adalah biaya yang dicocokkan dengan pendapatan dalam periode yang sama. Yang keempat ada full disclosure, yaitu informasi penting harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada objectivity principle, yaitu data akuntansi
harus berdasarkan bukti yang objektif dan diverifikasi. Selanjutnya ada dasar akrual, yaitu transaksi yang diakui saat terjadi, tidak tergantung kas masuk atau keluar. Yang terakhir ada kelangsungan usaha, yaitu diasumsikan entitas akan terus beroperasi di masa depan. Selanjutnya ada standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan dan pedoman resmi yang mengatur cara pembuatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Standar ini disusun berdasarkan prinsip dasar akuntansi, tujuan laporan keuangan, dan kebutuhan informasi pemakai laporan. Fungsi utama standar akuntansi adalah menjamin konsistensi pelaporan keuangan, memastikan kesesuaian informasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP atau PSAK, memudahkan perbandingan antar perusahaan dan antar periode. Contoh standar akuntansi ialah IFRS, PSAK, SAK etap. Saat ini Indonesia menggunakan standar PSAK yang merupakan adopsi dari IFRS yang digunakan secara internasional. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang materi struktur teori akuntansi. Bila ada kesalahan dalam penjelasan materi struktur teori akuntansi, kami dari kelompok 5 mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.